Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada minggu ini yaitu keputusan berdasarkan iman. Kita mau belajar dari seorang tokoh yang terkenal yaitu Musa, seorang nabi Tuhan yang cukup dikenal. Bahkan di dalam agama-agama lain seperti Muslim dan Yahudi itu betul-betul mereka sangat mengagumi sosok yang namanya Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau membaca di dalam Ibrani 11 ayat 23 sampai 29 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu ini. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan Alkitab baik di gadget ataupun buku Alkitab untuk kita bersama-sama berkonsentrasi di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ibrani 11 ayat 23 sampai 24, beginilah firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29 sama-sama dengan Bapak Saudara yang ada di rumah. 1, 2, 3. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab di hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan menjelaskan firman Tuhan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara dari mana sesungguhnya asal mula Father's Day internasional ini? Saudara, ide pertama dari Father's Day ini muncul di daerah Spokane, Washington, USA. Di mana ada seorang anak bernama Senora Smart. Saat itu dia sedang mendengarkan khotbah dari hari Mother's Day pada waktu itu. Berkhotbah tentang ibu. Di sebuah gereja pada tahun 1909. Karena Senora Smart ini telah ditinggalkan oleh ibunya oleh karena sakit dan meninggal, ia hanya dipelihara, dididik oleh seorang ayah yang bernama William Jackson Smart. Dia pun ingin memperingati hari ayah. Kenapa? Karena ketika dia melihat sejarah yang terjadi dari 6 saudaranya, ya, ayahnya begitu gigih mempertahankan ke-6 anaknya untuk mendidik dia di dalam iman. Di dalam cerita-cerita, walaupun banyak versi yang kita dengar tentang Father's Day ini, tetapi secara akurat, William Jackson Smart adalah seorang ayah yang tangguh. Mengapa tidak? Pada waktu masa-masa itu, dan pada masa Perang Dunia Kedua, saudara, begitu sulit pada waktu itu. Dia mempertahankan ke-6 anaknya untuk berjuang, untuk mendidiknya dia. Walaupun ada banyak tawaran dari temannya, rekannya untuk mengadopsi anaknya, tetapi dia tetap mempertahankan untuk mendidik ke-6 anaknya. Saudara-saudaraku, dalam sejarah itu kemudian Senora Smart, anaknya ini, yang perempuan ini, dia pun ingin supaya bapaknya menjadi model ayah yang hebat. Singkat cerita, karena kekagumannya pada ayahnya yang telah menjadi single parent atau orang tua tunggal dari ke-6 anaknya, Senora mengusulkan satu hari yang bertepatan dengan tanggal kelahiran ayahnya, 19 Juni 1910,
pada waktu itu sebagai Hari Ayah, The Father's Day Internasional. Saudara, karena Sonora ini mendapatkan dukungan secara politis dari seorang negarawan yang hebat, karena mereka juga mengetahui siapakah William Jason Smart ini, maka pada waktu itu diusulkanlah sebagai Hari Ayah. Hari Ayah jatuh pada hari lahirnya ayahnya Sonora ini, pada tanggal 19 Juni. Maka setiap minggu ketiga dirayakanlah Father's Day. Saudara, lepas dari kekaguman orang di dalam merayakan Father's Day, tetapi ada nilai-nilai iman di dalamnya. Kenapa? Karena ada seorang ayah yang berjuang untuk mendidik keenam anaknya di dalam imannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam buku Pria Integritas yang diterbitkan oleh Departemen Kaum Pria Nasional GSJ Indonesia, menegaskan bahwa salah satu tanda pria berintegritas itu adalah nyata dalam tindakan. Di dalam bab 2 halaman 33, ada satu kalimat yang sangat menarik mengatakan seperti ini. Seorang pria yang intim dengan Tuhan menghasilkan buah yang dapat diingat, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh orang di sekeliling kita. Tindakan imannya nyata, dapat dilihat dengan jelas. Imannya terbukti dalam sikap dan tindakannya. Saudara, luar biasa di dalam buku ini ketika saya baca, saya sangat diberkati. Ya. Dikatakan bahwa memang pria integritas itu harus memiliki sikap dan tindakan iman yang nyata, jelas, konsisten, tidak goyah, termasuk di dalam mengambil keputusan. Kualitas hidup pribadi sehari-hari dan hidup rohani kita secara khusus sebagai bapak-bapak, karena ini adalah hari spesial bapak, maka saya menekankan kepada bapak-bapak, kepada seorang ayah, seorang suami atau calon ayah atau calon suami, untuk belajar, saudaraku, ya, untuk belajar. Ada hal yang harus saudara dan saya pikirkan dan pertimbangkan, apakah keputusan itu benar atau tidak benar. Saudara, namun ketika kita tahu bahwa yang harus kita putuskan itu benar, maka selanjutnya ada hal yang penting. Saudara mau atau tidak mau. Saudara, di dalam setiap keputusan yang kita putuskan, walaupun kita tahu yang kita putuskan itu benar, belum tentu kita lakukan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hati. Mau nggak? Atau tidak mau untuk melakukannya. Misalnya Bapak Saudara, ketika kita berdoa, atau ketika kita baca firman, ketika kita bangun pagi, kita tahu kita putuskan itu benar. Pada malam hari kita mengatakan, saya memutuskan untuk bangun pagi. Tetapi pada bangun pagi, ini cuman dalam masalah hati. Mau nggak? Atau tidak mau. Itu salah satu contohnya. Maka berbicara soal keputusan kebenaran harus dinyatakan sesuai dengan tindakan. Nah, saudara-saudaraku, saya juga tertarik dengan ucapan Napoleon. Dia mengatakan, dalam setiap pertempuran atau peperangan, keputusan matang berarti itu terjadi selama durasi waktu 15 menit. Di luar daripada itu, maka akan terjadi kita mati atau hidup. Periode waktu ini akan sangat menentukan apa kita berada dalam kemenangan atau kita kehilangan kesempatan untuk berada dalam kemenangan itu. Alias kita kalah di dalam berperang. Mulai dari kitab Kejadian itu ditunjukkan tokoh-tokoh yang mengambil keputusan untuk memilih jalan kebenaran Allah dengan ketaatan terus-menerus kepadanya. Memilih jalan kebenaran Allah sebagai suatu keputusan tepat yang diambilnya, dan hal ini dilakukan hanya atas dasar iman yang benar. Tanpa iman, maka saudara akan memutuskan keputusan yang sembrono, memutuskan sesuatu yang seperti kompromi, memutuskan sesuatu yang tidak pada kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan Ibrani 11 ayat 23 sampai 29, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, bukan hanya kepada bapak-bapak, bukan hanya kepada ayah-ayah, calon ayah,
tetapi juga kepada ibu-ibu atau kepada kaum wanita atau kepada seluruh kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, sangat menarik sekali. Nah, sebelum kita masuk kepada inti mengenai keputusan Musa di dalam memutuskan berdasarkan iman, saya akan menjelaskan mengenai benang merah kerohanian antara orang tua kepada anak. Saudara, yang menarik di sini adalah kalau kita perhatikan di ayat yang ke-23, dia mengatakan, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara, ada semacam garis rohani yang tidak putus antara orang tua dan anak. Amram dan Yokebed itu adalah ayah dan ibunya Musa. Mereka adalah sosok orang tua yang saya percaya dan yakini adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Walaupun Alkitab tidak memberikan penjelasan Amram dan Yokebed orang tua dari Musa ini secara gamblang, tetapi kita bisa dapat memberikan asumsi dari ayat yang ke-23 di Ibrani 11 ayat 23. Di mana dengan iman, artinya dengan kepercayaan kepada Tuhan, dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, mereka menyembunyikan Musa dan kemudian melalui Miriam kakaknya dihanyutkan di sungai Nil. Saudara, ini adalah satu tindakan iman. Jadi saya katakan bahwa orang tua Musa ini berhasil mendidik Harun, Miriam, dan Musa sendiri untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa secara alkitabiah Allah adalah satu-satunya sumber iman dan firman-Nya. Tanpa ada Allah dan firman-Nya, tidak pernah adanya iman. Sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa secara alkitabiah Allah adalah satu-satunya sumber iman dan firman-Nya. Tanpa ada Allah dan firman-Nya, tidak pernah adanya iman. Maka saya sebut di sini iman itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itulah gak heran penyataan Allah atas Amram dan Yokebed tentang kebenarannya itu mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk bertindak secara benar untuk menyembunyikan Musa dari kemurkaan Raja Firaun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Amram dan Yokebed ini adalah keturunan Yahudi. Mereka juga mengetahui dengan benar bagaimana nenek moyang mereka Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam mereka mendidik, di dalam mereka selalu mengajarkan anak-anak mereka secara berulang-ulang seperti yang dikatakan di dalam kitab Ulangan 6. Ajarkanlah anak-anakmu tentang Tuhan secara berulang-ulang. Baik di tempat tidur, engkau berdiri, engkau duduk, engkau mungkin sedang beristirahat dan lain sebagainya. Engkau didik anakmu untuk takut akan Tuhan. Sejelas ini tergambar di dalam Amram dan Yokebed. Maka gak heran Harun, Miriam, dan Musa menjadi satu pribadi, orang-orang yang cukup luar biasa. Kalau kita membaca di dalam sejarah pada waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, ketiga anak Amram dan Yokebed ini memiliki peranan penting di dalam mengembalikan umat Allah, umat Tuhan bangsa Israel, untuk mereka mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Tentunya semua dan segala sesuatu itu adanya dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tarik ke belakang. Ketika dikatakan di dalam Keluaran 2 ayat 7-10, dikatakan begini, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun ketika mereka menyembunyikan akan bayi Musa pada waktu itu, dan kemudian dia hanyutkan di sungai Nil, dan kemudian dia mengikuti dari belakang melihat keranjang yang berisi bayi Musa pada waktu itu, dan benar-benar atas tuntunan Tuhan, keranjang itu masuk di tempat permandiannya putri Firaun. Singkat cerita, pada waktu itu maka putri Firaun pada waktu itu merindukan seorang anak. Dia melihat ada anak di keranjang dan kemudian dia mengambilnya.
Pada waktu yang tepat, Miriam kakaknya Musa muncul dan dia berkata, "Bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusup dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, maksudnya Yokebed, mama dari Musa, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusunya. Ketika anak itu telah besar, kata ketika anak itu telah besar, berarti diprediksi anak itu sudah pada taraf akil balik. Ya, banyak penafsir mengatakan, ya, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Saudara-saudara, jelas sekali di dalam Keluaran 2 ayat 7 sampai 10. Musa, masa kecil Musa, bayi sampai masa kecil dia ada di dalam pengasuhan Amram dan Yokebed. Nah, hal ini menjelaskan sejak ia masih kecil, orang tua Musa berperan dalam membangun iman Musa. Mereka mendidik Musa dalam iman melalui pengajaran rohani ketika Musa masih kecil. Akibatnya anak tersebut bertumbuh dengan iman yang teguh kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi pada Musa setelah dewasa? Musa belajar bersandar total kepada Allah. Pembacaan kita tadi di ayat 24 sampai 27. Dan setelah tua, Musa belajar memberi diri dipimpin oleh Allah. Di ayat 28 sampai 29, ia memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Merah, menuju ke tanah perjanjian. Kita tahu bersama, sekalipun kita tahu bersama bahwa Musa tidak diizinkan masuk tanah Kanaan, karena pada waktu itu ada kesalahan yang fatal yang dilakukan Musa. Itu bagian lain yang akan kita renungkan di minggu-minggu berikut, ya. Tetapi yang penting untuk kita ketahui bahwa sebenarnya ada warisan iman orang tua kepada anaknya Musa. Sehingga Musa menjadi pribadi yang tangguh. Sekalipun saudaraku, dia di dalam sejarah Alkitab, di dalam kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan, itu sering disinggung tentang dosa Musa yang sangat fatal itu. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu setidaknya ada hal yang kita belajar dari keputusan Musa berdasarkan ayat yang kita renungkan di dalam Ibrani ini. Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Setidaknya ada 3 hal yang secara cepat akan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama, Musa berani menyatakan identitas sebagai anak Tuhan sekalipun penuh resiko. Saudara-saudaraku, dia berani menyatakan identitas dia sebagai anak Tuhan sekalipun penuh resiko. Saya akan baca ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya, mata rohaninya, penglihatannya ia arahkan kepada upah. Saudara-saudaraku, yang menarik di sini kata menolak di dalam bahasa aslinya itu menerjemahkan menyangkal diri sendiri, mengabaikan kepentingan diri sendiri, atau membuktikan salah pada dirinya sendiri dan menolak sesuatu yang ditawarkan. Ini yang disebut dengan menolak. Jadi saudaraku, kalau bahasa ilmiahnya adalah prestise, wibawa kehormatan yang seharusnya melekat pada dia sebagai seorang keturunan raja, walaupun dia adalah anak adopsi. Karena pada waktu itu satu kebanggaan kalau seseorang itu menjadi anak raja, apalagi pada waktu itu raja suatu negara yang besar, yaitu Raja Firaun. Saudara, kalau kita ditanyai mau pilih mana, pilih Yesus atau ketenaran, kekayaan atau jabatan, tentunya sama-sama kita akan memilih Kristus.
Tetapi saudaraku, kalau kita dihadapkan dengan satu kenyataan bahwa murka Raja Firaun pada waktu itu menggebu-gebu kepada Musa, seharusnya Musa takut, saudara. Seharusnya Musa akan lebih memilih bahwa aku ini adalah keturunan putri Firaun. Aku ini adalah anak raja. Karena memang dia dididik selama 40 tahun di kerajaan yang begitu besar. Kerajaan modern pada waktu itu, kerajaan Mesir. Saudara-saudaraku, selama 40 tahun sebagai orang terhormat dalam istana Mesir, negeri kaya yang berkebudayaan tinggi, serta dengan masyarakat yang maju pada zaman itu, tidak heran ia harus mendapatkan pendidikan tinggi yang diperlengkapi dengan berbagai macam keterampilan. Kalau saya membayangkan, saudaraku, Musa ini adalah warisan kepemimpinan. Musa ini adalah yang diistimewakan. Karena pada waktu itu putri raja kemudian baru mendapatkan Ramses, anaknya, ketika Musa sudah dididik. Musa begitu pintar. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 7 ayat 22 itu menyatakan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara-saudara, dia berani menolak. Dia berani untuk menyatakan sesuatu yang sungguh luar biasa. Seharusnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kebanggaan. Kalau saya pada waktu sebagai Musa untuk menyatakan saya ini dari keturunan Raja Firaun. Tetapi dia menolak. Dia menolak dengan sungguh-sungguh. Dia menolak sesuatu tawaran dan dia menyatakan identitas yang sesungguhnya bahwa dia ini adalah keturunan Yahudi, keturunan umat Allah, keturunan umat pilihan Allah. Dia berani untuk menyatakan sekalipun penuh dengan resiko. Saudara, keputusan yang sangat penting diperhadapkan pada Musa saat ia berusia 40 tahun. Faktor keputusan adalah imannya di dalam Allah. Dikatakan karena iman, Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara, tahun-tahun kejayaan dalam istana Mesir tidak pernah mampu meniadakan kesetiaannya kepada Allah. Sekali lagi, di dalam Kisah Para Rasul 7, Stefanus bersaksi bahwa Musa mendapatkan misi Allah untuk melepaskan umatnya dari Mesir. Umatnya tidak memahami misi ini. Namun Musa jelas tahu umat Israel kini diperhambakan di Mesir. Umat Israel kini diperbudak di Mesir. Setelah beberapa tahun, pada waktu Yusuf berada di Mesir, dan Yusuf diceritakan di dalam Alkitab sebagai orang kedua di tanah Mesir. Namun ketika Yusuf meninggal dan munculnya Firaun yang baru, Firaun itu begitu kejam. Dia tahu bahwa keturunan Yusuf atau keturunan orang Yahudi pada waktu itu adalah keturunan asing dan mereka bukan orang Mesir. Maka dia menjajah. Saudara, kita kenal dua tokoh besar yang Allah pakai di Mesir untuk umat pilihan Allah. Salah satu yang saya sebutkan adalah Yusuf. Dan kedua adalah Musa. Hebat Tuhan itu untuk memperlihatkan begitu besar kedaulatan Allah di dalam kehidupan umat percaya. Di dalam pemerintahan, di dalam pemeliharaan Allah, providensia Allah kepada umatnya. Saudara, di dalam dunia ini, kenamaan orang dinilai dari sejumlah kehormatan yang dimilikinya, bukan? Dunia akan menilai kita agung dari apa yang kita miliki. Misalnya, jika kita memiliki uang yang banyak, terlepas dari halal atau tidak halal, kita bisa dapat membangun prestise di sana, bahwa kita punya banyak uang. Dan memang bukti. Saudara, banyak sekali saya bertemu dengan orang-orang semacam ini. Ketika orang begitu banyak uang, berkelimpahan harta, orang lebih tunduk dengan orang yang banyak uang. Dan itu realita yang terjadi. Daripada orang yang sederhana. Mereka lebih, orang-orang lebih menganggap remeh. Orang-orang lebih menghormati orang yang berkelimpangan uang. Karena orang yang memiliki uang banyak bisa menyogok. Orang yang memiliki uang banyak bisa dapat memakai orang, membayar orang dan lain sebagainya. Sehingga uang itu bisa membuat orang itu berbangga diri dengan keadaan. Kemudian saudaraku, jabatan.
orang itu bisa dapat membangun prestise di sana dengan jabatan. Saudaraku, banyak juga saya melihat ini. Sekalipun jabatan disalahgunakan, jabatan itu disalahgunakan, tetapi ketika orang memiliki jabatan, orang lebih melihat orang yang punya jabatan daripada orang yang sederhana. Dan ini realita yang terjadi di dalam kehidupan dunia sekarang ini. Satu kali ketika saya hadir pada waktu ada kebaktian kebangunan rohani di tempat saya pelayanan di Manado pada waktu itu. Itu kebaktian kebangunan rohani. Nah, waktu itu sedang menunggu seseorang yang penting katanya. Ibadah belum mulai. Ya. Semua bangku sudah penuh, termasuk bangku yang ada di depan. Ya. Karena begitu banyak orang yang datang, tiba-tiba orang itu datang. Pada awalnya dia mengatakan bahwa dia tidak jadi datang karena dia pejabat, dia ada urusan penting, tetapi dia memutuskan datang. Jadi tempat duduknya sudah ditempati orang. Singkat cerita apa yang panitia mengusir orang yang ada di depan tempat duduknya pejabat itu, dan kemudian pada waktu pejabat itu datang, dia duduk di depan. Orang lebih melihat itu, saudara, membangun prestise di sana untuk kebanggaan diri. Nah, kita tahu bersama Musa dengan iman, dia mengatakan bahwa dia lebih memilih menderita daripada menyebut dia dari keturunan dari anak putri Firaun. Saudara, keputusan yang langka. Dari sudut pandang dunia, Musa mengorbankan semuanya itu dengan percuma. Banyak orang yang mengatakan, wow, kenapa engkau memutuskan seperti itu? Secara khusus terjadi kepada kaum pria, kepada bapak-bapak sekalian. Kita harus melihat ini sebagai satu nasihat bagi kita. Mencontohi iman Musa. Iman mengalahkan segalanya. Iman mengalahkan kesombongan. Iman mengalahkan segala sesuatu kebanggaan di dalam diri kita. Untuk kemudian mulai melihat bahwa karena iman saya rela dihina. Karena iman saya rela untuk menderita, dikatakan itu. Karena iman tidak mengakui bahwa dia adalah anak putri Firaun. Saudara, hebat. Moses, he sacrificed nothing for everything. Musa mengorbankan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Coba kita lihat, kuasa, hormat, dan prestise dikorbankan demi Allah. Dan ia tahu jelas dengan korban semuanya ini, pandangannya diarahkan kepada upah. Ia menganggap yang terpenting saya dipandang hebat oleh Tuhan daripada saya dipandang hebat oleh manusia. Yang terpenting saya dipandang hebat oleh Tuhan, dinilai hebat oleh Tuhan daripada saya dipandang hebat oleh dunia. Tetapi pada akhirnya tujuannya adalah hidup di neraka. Saudara-saudaraku, dia rela dihina, dia rela menderita karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ibrani 11 ayat 26. Hal-hal yang dinilai agung oleh dunia berbeda di dalam sudut pandang penilaian Allah. Tuhan menilai manusia dengan dasar yang sama sekali berbeda dengan dasar penilaian dunia. Allah tidak tertarik pada dari keluarga manakah kita berasal. Allah tidak tertarik seberapa banyak uang yang ada pada kita. Allah tidak tertarik seberapa banyak gelar yang ada pada kita dan posisi apa yang kita raih. Allah tertarik dari iman kita, dari siapakah engkau yang sesungguhnya. Allah tertarik pada identitas engkau sebagai anak Tuhan. Allah tertarik kepada sesuatu yang bernilai kekal dalam dirimu. Saudara-saudaraku, di dalam satu sejarah gereja pernah kita temukan ada yang namanya Baron Justinian Wells. Dia meninggalkan jabatan negara dan income-nya cuma hanya untuk menjadi seorang misionaris di negara yang tertinggal. Dia meninggalkan semuanya cuma hanya untuk menjadi seorang misionari. Saudara, kini Justinian Wells tubuhnya berbaring dalam kuburan yang sepi di sana. Nggak ada banyak orang yang kenal.
Dunia telah melupakannya, namun saya yakin bahwa Allah tidak pernah melupakannya dia. Menjelang hari keberangkatannya di ladang misi, ia berkata, Justinian Wells berkata begini, apakah artinya bagiku untuk menyakit? Apakah artinya bagiku sebuah jabatan kalau aku menyakitkan hati Tuhan? Saudara, memang hal seperti ini adalah panggilan khusus. Tetapi saya tertegun dengan apa yang menjadi keputusannya. Dan begitu banyaknya para misionaris yang rela meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan jabatannya, meninggal segala sesuatu hal yang ada pada dirinya untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman Musa berbuat hal yang sama dengan menolak prestise dunia dan dengan rela bergabung dengan umat pilihan Allah. Dan sepenuh hati setia kepada Allah, Musa berani memilih menempatkan posisi yang benar. Tidak dapat dipungkiri bahwa dosa selalu atraktif untuk kita. Ia dapat memenuhi kemegahan hati, memuaskan hawa nafsu fisik, dan menjanjikan banyak kesenangan. Buktinya kalau tidak, mengapa banyak orang lebih senang hidup di dalam dosa daripada meninggalkan dosa itu? Ini nyata. Terlihat adanya dua karakteristik untuk dosa. Ia selalu nikmat dan selalu bersifat sementara. Nikmat tapi bersifat sementara. Betapapun kesementaraan telah memuaskan kita, namun sesungguhnya ia tidak pernah membawa apa yang baik untuk diri kita, orang lain ataupun kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa tahu bahwa Allah memanggil dia untuk menyerahkan sisa hidupnya demi umat. Selama 40 tahun, akhirnya pada fase kedua, ketika 40 tahun dia berada di Mesir, dan fase kedua 40 tahun kemudian dia berada di Midian mengembalakan kambing domba Yitro. Dan akhirnya saudara, dia dididik di sana lagi oleh seorang imam yang namanya Yitro, imam dari Midian. Saya juga yakin dan percaya Yitro ini yang kemudian menjadi orang tua mantunya, mendidik Musa bagaimana takut akan Tuhan. Karena Yitro ini disebut sebagai imam dari Midian. Dia adalah seorang keturunan Yahudi yang berada dan tinggal di Midian. Dan benar dia akhirnya menikah dengan Sipora, anaknya Yitro. Dan dia menjadi anak mantunya dari Yitro. Saudara, ia jelas berhak memilih untuk taat atau menolak. Tapi yang jelas Musa benar-benar menolak untuk disebut sebagai keturunan Raja Firaun. Dan dia rela untuk dididik di dalam kesederhanaan. Didikan yang pertama adalah didikan hikmat, didikan pengetahuan. Tetapi 40 tahun kemudian dia dididik di dalam mengembalakan kambing domba. Mengembalakan kambing domba itu butuh kesabaran. Mengembalakan kambing domba itu butuh keuletan. Tuhan sengaja menempatkan Musa untuk dididik 40 tahun menjadi seorang gembala. Supaya dia mengerti panggilannya. Seperti dia tahu nanti kelak dia akan memimpin satu umat yang kepala batu. Memimpin satu umat yang keras kepala. Saudara-saudara, mungkin berdiam di istana Firaun, Musa memiliki dan mendapatkan segala kenikmatan materi. Ia memiliki lebih dari cukup segala makanan, harta milik pribadi dan uang. Dengan adanya penemuan galian kuburan salah seorang Firaun Mesir yang hidup kira-kira 100 tahun setelah zaman Musa, jelas memperlihatkan betapa kayanya Mesir pada waktu itu. Betapa jayanya Mesir pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama Musa memilih yang tepat. Dia berani tidak menyebutkan identitas sebagai putri Firaun, tetapi dia lebih mengutamakan identitas dia sebagai umat Tuhan, sebagai keturunan dari umat Tuhan. Sekalipun penuh dengan resiko, tapi dia menjalani semua itu. Dia melihat ada upah yang Allah telah sediakan bagi dia.
Filipi 4 ayat 19 menyatakan Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dia memenuhi menurut kekayaannya, bukan dikeluarkan dari antara sebagian dari kekayaan itu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memelihara. Tuhan akan terus menyatakan tentang itu kepada Musa. Saudara-saudaraku, kita harus dengan penuh kerelaan hati menyerahkan semua yang ada pada kita demi melaksanakan kehendak Allah dan demi kasih kita kepada Dia. Marilah kita mengintrospeksi diri. Di bawah terang firman-Nya, adakah sesuatu yang kita simpan untuk diri kita yang belum rela kita berikan demi ketaatan kita kepada tuntunan Allah? Adakah kita masih menyombongkan diri, membangun prestise, masih memegang itu kebanggaan dunia itu, dan masih menolak untuk ikut Tuhan, dan masih menolak untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Memang penuh tantangan, dan pada masa-masa pandemik ini mungkin kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Tetapi marilah dengan iman seperti Musa, dia bisa dapat meninggalkan segala hal. Dia menyatakan identitas dia sebagai anak Tuhan, bukan sebagai orang yang menurut dunia adalah satu kebanggaan. Dia rela untuk tidak menyebutkan anak putri Firaun, tapi dia lebih memilih untuk menunjukkan identitas sebagai anak Tuhan. Saudara-saudaraku, kadang kita mau diperhadapkan seperti ini, tapi marilah kita kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, belajar dari Musa yang kedua. Musa berani meninggalkan kenikmatan dunia untuk melayani Tuhan. Ayat 11 sampai 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang kedua ini, Musa berani meninggalkan kenikmatan duniawi. Musa berani untuk meninggalkan segala sesuatu yang mungkin dia punya hak untuk menikmatinya. Karena dia itu adalah anak adopsi dari Firaun. Berhak mendapatkan warisan kekayaan itu. Berhak mendapatkan warisan jabatan itu. Berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang harus dia dapat. Tetapi segala kenikmatan itu dia tinggalkan hanya untuk melayani Tuhan. Musa meninggalkan Mesir untuk pertama kali. Memang didorong oleh rasa takut kepada Firaun. Karena Musa telah membunuh seorang prajurit Mesir pada waktu itu. Di dalam Keluaran 2 ayat 15. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain menghadapi tekanan para raja Firaun, Musa juga diperhadapkan dengan tekanan batin lainnya. Ia tidak pernah berharap demi imannya. Tekanan batin. Ya. Ia tinggalkan kekayaan Mesir, kemudian lari di padang gurun Median dan menikah dengan seorang putri gembala domba dan harus menghabiskan waktu 40 tahun lainnya demi mengembalakan domba-domba mertuanya, Yitro. Seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ia ketahui dengan jelas adalah bahwa kini ia memasuki suatu fase yang baru. Kehidupan yang sama sekali berlawanan dengan kenikmatan hidup di istana Raja Firaun. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu sebagai anak raja, dia duduk dan dia mengatakan makanan ini datang, makanan itu datang. Dia mungkin mengatakan para pengawalnya, saya mau jalan pengawal, tolong antarkan saya. Mungkin dengan berkuda atau keretanya dia pergi kemana dia mau. Karena dia adalah anak putri raja. Dia adalah anak Raja Firaun, anak adopsi. Dia berhak mendapatkan kenikmatan itu. Mau makanan, kehidupan apapun yang dia mau, dia bisa dapat. Karena Mesir adalah satu negara, satu kerajaan yang sangat-sangat kaya. Saudara-saudara, sebuah tekanan batin terbesar bagi Musa, yakni adanya ancaman ketakutan atas murka raja di ayat 27. Dan ini merupakan ancaman ketakutan yang sejenis. Walau dari sumber lain dan kesempatan yang berbeda yang mungkin menimpa orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan seperti kita dan saya. Ketakutan meliputi kita saat ini memiliki pemikiran yang berbeda dengan mungkin orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan lain. Ketakutan bagi kita mungkin sekarang ini berbeda dengan yang lain. Tetapi sekarang ini kita sedang diperhadapkan dengan satu ketakutan yang sama.
bagaimana kita menunjukkan identitas kita. Bagaimana kita bisa dapat mengambil suatu keputusan untuk melayani Tuhan, untuk ikut Tuhan, meninggalkan segala kenikmatan dunia ini, dan ikut terus dengan Tuhan. Saudara, kita ketahui bersama bahwa ancaman terbesar di dalam kehidupan kita adalah ketakutan. Ancaman ketakutan tidak pernah absen dari kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, Abraham, bapak iman kita, Abraham takut akan dibunuh oleh Raja Mesir. Beberapa tahun setelah itu takut kepada Raja Filistin. Saudara, Abraham dikatakan bapak hidup orang beriman. Sekalipun ia pernah menjadi rasa takut. Ia pernah menjadi rasa khawatir. Yesus pernah khawatir, pernah takut ketika dia ada di Taman Getsemani. Tetapi itu tidak membuat tugas dan pelayanan dan panggilannya dia itu keluar dari jalur. Tidak. Tapi terus melihat. Kenapa? Karena ada iman yang membuat dia berani untuk melangkah, yang membuat dia berani untuk terus berjalan di dalam kehendak. Halo bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Karena ini adalah hari Bapak, mari kita belajar dari iman Musa. Kita belajar untuk berani melakukan segala sesuatu. Mungkin dahulunya sebelum pandemik virus corona, kita hidup di dalam kenikmatan. Mau keluar nyaman, mau ada di restoran nyaman, bahkan mau ada di rumah pun nyaman. Tetapi sekarang, walaupun ada di rumah menjadi tidak nyaman. Saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Karena segala sesuatu ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa ini. Kita tahu bersama bahwa salah satu kelemahan Musa adalah kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa tidak? Pada waktu Tuhan memanggil Musa di gunung, waktu dia mengembalakan kambing domba, tiba-tiba ada semak yang menyala. Tuhan memanggil dia dan menyatakan, Musa, Musa, aku sudah mendengar jeritan umatku di Mesir. Sekarang aku akan memanggil engkau untuk memimpin bangsa itu. Apa yang dikatakan Musa? Secara sederhana, dia mengatakan, aku takut, aku tidak bisa, karena aku tidak pintar bicara. Banyak alasan yang dilakukan oleh Musa untuk menolak panggilannya. Tetapi ujung-ujungnya ketika Tuhan menunjukkan mujizat dan kedahsyatannya, akhirnya Musa mengakuinya. Dan Musa menuruti panggilan Tuhan. Musa memakai Harun sebagai juru bicara. Allah memakai Harun untuk menjadi juru bicara Musa menghadap Firaun. Singkat cerita kita tahu bersama bagaimana apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun pada waktu itu. Ketika Musa mulai mengerti iman yang sesungguhnya, dia tidak takut lagi. Dia berani menghadap Raja Firaun. Beberapa kali disebut dia menghadap Raja Firaun dan mengatakan, hai Raja Firaun, engkau harus lepaskan umat Israel untuk keluar dari Mesir dan membangun tempat penyembahan. Mereka mau beribadah kepada Allah dan menghormati Allah. Tapi Firaun tidak mau melepaskan. Dan singkat cerita, bahwa Musa tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah takut. Ada beberapa kali dia berhadapan dengan Musa. Tulah demi tulah dikatakan di situ. Dan akhirnya apa yang terjadi? Benar-benar keberanian Musa itu diuji. Dia berani karena apa? Karena imannya mulai bertumbuh di dalam hidupnya. Maka dikatakan di dalam Ibrani, karena iman, Musa itu berani untuk berhadapan dengan Raja Firaun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus melihat di dalam posisi ini. Untuk terus kita berani untuk mengambil keputusan. Musa berani meninggalkan kenikmatan duniawi, meninggalkan kenikmatan Mesir, meninggalkan segala kemewahannya untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk hidup di dalam penuh resiko untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, keputusan Musa yang ketiga adalah berani melakukan hal yang mulia dengan penuh ketaatan. Saudara, dikatakan ayat 29,
Karena iman, maka ia mengadakan Paskah, ayat 28 dan 29. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara, Musa meninggalkan semua kemegahan dan sekarang dia harus melakukan hal yang tak lazim baginya. Tapi Musa harus taat pada perintah Tuhan. Musa melakukan pengorbanan anak lembu domba untuk diambil darahnya dan dipercikan kepada setiap pintu rumah orang Ibrani. Inilah yang kemudian cikal bakal mengenai konsep hari Paskah. Ya, ia atau Musa mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saudara, cerita ini berawal dari pada waktu Musa dan Harun menghadap Raja Firaun. Musa mengatakan kepada Firaun, "Hai Raja, bebaskanlah umat Israel dari perbudakan. Mereka akan keluar dan membangun tempat penyembahan untuk menghormati Allah di sana." Musa, Firaun tidak pernah memberikan itu. Ada beberapa kali, akhirnya Tuhan memberikan tulah kepada Mesir. Tulah demi tulah diberikan. Mereka tetap berhadapan dengan Firaun. Karena memang dikatakan hati Firaun dikeraskan oleh Tuhan. Beberapa kali Musa berani untuk berhadapan dengan Firaun. Sampai pada satu kali Firaun tetap mengeraskan hatinya. Kemudian Allah berfirman kepada Musa, Musa, tenang saja, aku akan membinasakan orang Mesir. Aku akan membinasakan anak sulung mereka. Tetapi ingatlah, pada hari aku mengadakannya, hendaklah engkau mengorbankan darah anak domba dan percikanlah itu kepada setiap pintu rumah orang Ibrani. Dipercikan. Supaya ketika maut itu melewatinya, anak-anak sulung orang Israel tidak akan mati. Betul saudara, Musa melakukan itu dengan penuh keberanian. Dia melakukan hal yang mulia dengan penuh ketaatan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia lakukan dengan penuh ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua diceritakan di sana di ayat yang ke-29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah. Saudara-saudaraku, secara logika, kalau saya sebagai Musa, ketika mereka sudah dibebaskan oleh Allah, melewati berbagai tantangan pada waktu itu. Tetapi sekarang para prajurit Firaun di bawah pimpinan Firaun sendiri sedang mengejar mereka. Karena kekecewaan dia, anaknya sudah meninggal, anak sulungnya sudah meninggal, anak yang dia kasihi. Firaun ini mengejar mereka. Sekarang bangsa Israel sedang berada di dalam satu jalan buntu. Karena ada laut teberau yang mereka tidak bisa lewati. Saudara, apa yang kemudian menjadi jalan keluar? Dikatakan di sana, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Saudara, Musa tidak lazim melakukan ini, tetapi dia tahu bahwa apa yang dia percaya, Tuhan yang dia percaya sanggup melepaskan umat Allah. Karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Sudah memberikan mereka banyak hal mujizat-mujizat. Ada tongkatnya, tongkat Musa yang diberikan oleh Tuhan. Akhirnya singkat cerita, dengan tongkatnya dia berdoa kepada Allah. Dan dia melemparkan tongkatnya ke laut dan laut itu terbelah dua. Umat Israel kemudian berjalan seperti tanah kering. Saudara-saudaraku, berani melakukan hal yang mulia dengan penuh ketaatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus untuk setiap bapak-bapak, setiap ayah-ayah. Marilah kita berani melakukan dengan iman kita. Melakukan hal yang mulia dengan penuh ketaatan. Apa yang Tuhan perintahkan, mari coba kita lakukan. Saya percaya nggak mudah untuk melakukannya. Saya percaya ada pertimbangan secara logis ketika kita melakukan di masa-masa pandemik virus corona ini. Tetapi berani melangkah, berani melewati,
Seperti Musa melewati laut Teberau. Seperti Musa melakukan percikan anak domba Allah di setiap pintu-pintu orang Ibrani. Dia melakukan hal-hal yang tidak biasa dia lakukan. Tetapi hal-hal ini adalah hal yang mulia. Kenapa? Karena untuk satu tujuan. Pembebasan umat Allah. Pembebasan umat Allah dari kekejaman Raja Firaun. Kita melihat beberapa kali Musa menghadap Firaun. Kita melihat bagaimana Firaun mengeraskan hatinya. Kita melihat juga bagaimana perbuatan Tuhan di mata Musa sendiri. Pada akhirnya dia mengambil satu tindakan yang begitu luar biasa. Dia bertindak. Kali ini dia bertindak benar. Dengan imannya dia melakukan semuanya dengan penuh ketaatan. Saudara-saudaraku, inilah yang menjadi keputusan hebat Musa. Inilah yang menjadi satu warna dari Musa untuk kita belajar di hari ini. Supaya kita tahu bahwa tidak mudah untuk mengambil keputusan. Dan ketika pun kita mengambil keputusan, kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita betul-betul beriman kepada Tuhan atau tidak. Karena semuanya ini akan diuji. Semua ini akan melewati banyak hal, banyak persoalan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Bahwa karena iman, Musa bisa dapat melakukan banyak hal. Saudara, yang menarik di kitab Ibrani ini, bukan tokoh Abraham yang diberikan keterangan panjang lebar di kitab Ibrani tentang saksi-saksi iman. Yang menarik saya baca, justru Musa diberikan satu rentetan ayat. Ada sekitar di ayat 23, 24, 25, 26, 27 ada 5 ayat yang disaksikan oleh penulis Ibrani untuk menyaksikan imannya Musa. Bukankah Abraham disebut imam, bapak iman orang percaya? Tetapi saudara, ada yang menarik yang ingin disampaikan kepada kita. Yaitu yang pertama saya simpulkan bahwa oleh iman Musa berani menyatakan identitas sebagai anak Tuhan sekalipun penuh dengan resiko. Oleh iman, Musa berani meninggalkan kenikmatan duniawi untuk melayani Tuhan. Karena iman, Musa berani melakukan hal yang mulia dengan penuh ketaatan. Dan biarlah firman Tuhan ini memberikan kita satu hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Sebagai penutup, saya ingin bacakan kutipan dari salah satu pengkhotbah terkenal, Bapak Pendeta almarhum Billy Graham. Dia mengatakan tentang iman. Dia mengatakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan secara khusus ayah-ayah, bapak-bapak boleh mencatat. Iman seseorang tidak dinilai oleh apa yang dia katakan tentang imannya, tetapi dengan apa yang dia lakukannya berdasarkan imannya. Saudara, Billy Graham mengutip kitab Yakobus. Tunjukkanlah perbuatan dari iman. Tunjukkanlah imanmu kepada saya dan saya akan tunjukkan imanku dari perbuatanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan, saya katakan adalah benar. Kehidupan di dunia ini penuh kesulitan, penderitaan dan tragedi. Akan tetapi bagi orang beriman, segala sesuatu diarahkan kepada pilihan kebenaran. Karena iman, inilah yang disebut hidup dalam kasih karunia, yang kebahagiaannya tidak bisa dapat diukur, yang kebahagiaannya tidak bisa dapat dipahami oleh orang dunia. Dalam buku Keunggulan Anugerah Mutlak yang dituliskan oleh Pendeta Yosef Tong, dia mengatakan begini, sebagaimana terang menjadi lebih cemerlang dalam kegelapan, kebaikan lebih manis di tengah kepahitan, begitu pula hidup lebih bermakna dalam kesulitan, kesedihan, dan penderitaan. Saudara, bagi kita yang memiliki iman, segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam iman kita melihat keindahan ciptaan, pemeliharaan, dan penebusan Allah. Saudara-saudaraku, adakah iman sejati kita terbukti dengan berani menolak prestise, kesenangan karena dosa, kekayaan duniawi yang tidak halal, dan tekanan dunia atas diri kita?
saya yakin kita semua setuju untuk mengatakan bahwa iman adalah keadaan hati dan jiwa kita untuk percaya taat dan berkomitmen untuk hidup dalam kebenarannya. Saya rindu jejak iman kita diikuti oleh orang-orang yang kita layani semasa sisa hidup kita. Saya rindu bapak-bapak, ayah-ayah, calon bapak-bapak, calon ayah, atau semua tak terkecuali, untuk membangkitkan iman, membangun iman, sehingga kita bisa dapat mewariskan iman kita kepada anak cucu kita, kepada generasi kita selanjutnya. Seperti Musa, seperti Amran dan Yokebed menyalurkan iman kepada Musa. Seperti Yitro menyalurkan iman kepada Musa, anak menantunya. Dan sekarang Musa menyalurkan imannya kepada orang-orang terdekatnya. Demikian juga saudara dan saya bisa menyalurkan iman itu. Keputusan-keputusan kita itu bisa benar tatkala kita memutuskan itu dengan iman kita. Kita memutuskan dengan iman yang sungguh. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.